Sungguh Tuhan, kami menghargai segala kasih anugerah-Mu dalam perjalanan hidup kami. Dan kami mau sadari betul Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami selalu bersyukur dalam segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau pribadi yang maha tahu. Bahkan lebih tahu tentang hidup kami daripada kami tahu tentang hidup kami sendiri. Urapi kami Bapa untuk sebentar boleh menerima taburan benih firman-Mu. Mari Roh Kudus kuasai kami, berikan kami hati seorang hamba, berikan kami telinga seorang murid, sehingga kehadiran kami pagi ini dalam bait-Mu yang kudus tidak menjadi sia-sia. Tapi kami boleh mengenal hati Tuhan, kami boleh mengalami pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, menyatulah dengan hamba-Mu. Berfirmanlah atas kami semua. Kami siap diberkati pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, yang diberkati bersama berkata, amin. Beri kemuliaan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan, shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Ya, selamat pagi menjelang siang. Ya, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Saudara-saudaraku, pagi hari ini saya mau sharingkan firman Tuhan, judulnya Cerita Belum Selesai. Mari ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Berapa banyak di antara kita menyadari bahwa perjalanan hidup kita ini di dunia adalah bagaikan alur cerita. Ya, jujur kalau saya survei satu-satu interview kepada Anda, bagaimana cerita hidup Anda, pasti di antara semua saudara yang hadir, kebanyakan pasti akan berkata begini, wah Pak, cerita hidup saya lebih seru daripada sinetron. Ya, cerita hidup saya lebih seru dari drama Korea. Karena setiap orang punya cerita, betul? Ya, selama kita masih hidup di dunia, berarti cerita hidup kita belum selesai. Tolong bilang sama sebelah saudara, belum selesai. Mari kita buka Alkitab sama-sama, Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Kitab Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai 6, Bapak Ibu saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu tolong sambung ayat genap bersaut-sautan dengan saya. Lalu ayat 6 terakhir nanti kita baca sama-sama dan kita akan amenkan bersama-sama. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat 2 sama-sama. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ayat 6 sama-sama. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Yang percaya katakan, amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman, menyimpan dalam hati, bahkan dengan setia melakukannya. Mazmur Daud berkata Bapak Ibu bahwa Tuhan itulah yang mengenal kita. Ya, Tuhan itu yang menyelidiki kita. Tuhan itu yang membentuk dan menciptakan kita. Kalau namanya pencipta, pembuat, dia pasti paham dengan apa yang dia ciptakan dan yang dia buat. Setuju? Ya, saya kasih contoh. Bapak Ibu kalau punya mobil Toyota rusak, paling bagus dibawa bengkel mana? Bengkel resmi Toyota atau bengkel yang nggak jelas? Kalau mobil Toyota kita rusak, paling bagus dibawa ke bengkel Toyota atau bengkel Honda? Toyota. Kalau kita punya mobil Mercedes rusak, paling bagus dibawa ke bengkel mana? Bengkel Toyota atau bengkel Mitsubishi? Ya bengkel Mercedes. Karena dia ahlinya, dia yang membuat, dia yang punya segala sistemnya, dia yang menciptakan remnya, menciptakan teknologinya, komputerisnya, semuanya dia ciptakan. Ya, saya juga pernah kasih ilustrasi. Saya punya smartphone, saudara juga punya pasti.
Kalau handphone kita ini berharga nggak buat kita? Berharga. Dari handphone kita bisa pesen tiket pesawat, betul? Kita bisa transaksi M-Banking, betul? Melalui handphone kita bisa pesen makanan. Melalui GoFood, GrabFood, ya. Melalui handphone kita bisa belanja. Kita bisa cari tutorial lagu, cara memimpin pujian, ya. Kita bisa cari khotbah. Kita bisa ibadah juga lewat handphone. Kita mencapai segala sesuatu tujuan kita diraih melalui handphone. Saudara-saudaraku, handphone kita ini sangat berharga buat kita. Dan semakin kita bisa menggunakan handphone dengan baik, semakin handphone ini bermanfaat buat kita, semakin berhargalah handphone ini buat kita. Betul ya? Maka kalau kita menyadari yang paling bisa menggunakan handphone paling canggih untuk kita, itu adalah handphone kita sendiri yang kita bisa gunakan. Tiba-tiba kalau kita harus pakai handphonenya orang lain, masih harus belajar lagi sedikit demi sedikit. Betul ya? Kita perlu adaptasi lagi. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan itu yang menciptakan kita, yang menjadikan kita, bahkan Dia yang menebus kita, menyelamatkan kita. Dia yang paling tahu tentang hidup kita. Melebihi kita tahu tentang hidup kita sendiri. Yang setuju katakan amin? Makanya dengan Tuhan kita tidak usah mengeluh. Dengan hidup ini kita tidak usah komplain. Tidak usah marah dengan Tuhan. Tidak usah kecewa. Setuju? Bilang sama sebelahnya, jangan kecewa. Bilang, jangan komplain. Kenapa kita nggak boleh kecewa, nggak boleh komplain, nggak boleh marah kepada Tuhan dengan menjalani kehidupan yang seperti ini? Karena cerita belum selesai. Kalau seperti Yesus pelayanan di Yudea, Galilea 3,5 tahun, dia di atas kayu salib, tugasnya sudah selesai, dia berkata apa? Tetelestai. Sudah selesai, sudah genap, sudah tuntas. Misinya dia untuk menyelamatkan umat manusia, menebus manusia dari kutuk dosa. Selesai, maka dia menyerahkan nyawanya, dia mati. Hari ini kita masih hidup. Hari ini kita masih punya rumah tangga. Hari ini kita masih bekerja. Hari ini kita masih pelayanan. Berarti semua itu jalan cerita kita belum selesai. Dia yang maha tahu. Dia yang punya skenario. Dia yang punya alur cerita. Dia yang paham apa yang harus dia kerjakan dalam perjalanan hidup kita. Makanya dengan Tuhan itu tidak usah curiga. Tidak usah prasangka buruk. Dengan Tuhan itu tidak usah khawatir. Dia kalau ngatur hidup kita, itu dia atur sangat sempurna. Penyertaanmu sempurna. Kadang-kadang kita mikir, di mana Tuhan kok tidak menolong saya? Di mana Tuhan kok tidak memberkati saya? Bukan Tuhan tidak memberkati, tapi Tuhan yang berkuasa atas waktu. Tuhan yang menentukan waktu. Dan waktu Tuhan yang terbaik itu bukan waktunya kita. Kadang kita nggak tahu, seminggu ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan bakal terjadi apa kita nggak tahu. Tapi Tuhan itu tahu, dia Alfa dan Omega, dia yang awal dan yang akhir. Dia yang mengenal setiap perjalanan hidup manusia, bukan cuma dalam satu dekade. Bukan cuma dalam satu hidup manusia, tapi dari sepanjang zaman. Dia yang mengendalikan semua, dia yang atur semua, dia yang punya jalan cerita buat kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup kita itu bagaikan sebuah alur cerita, sebuah skenario. Menuju hasil karya yang maha indah, hasil karya yang maha agung. Karena apa? Karena kita manusia ini memiliki gambar dan rupa Allah. Allah ingin memakai kehidupan kita yang memiliki gambar rupa Allah ini untuk membuat orang lain mengenal melalui diri kita. Mereka boleh kenal Allah. Saya mau tanya, pernah dengar cerita Daniel masuk gua singa? Pernah tahu ya? Daniel itu dicintai Tuhan nggak Bapak Ibu? Bisa nggak Tuhan membuat Daniel nggak perlu masuk kandang singa? Kenyataannya, masa Tuhan itu jahat? Tuhan bisa nggak membuat hidup kita nggak usah ada masalah? Nggak usah ada beban pergumulan, nggak usah ada penyakit, nggak usah ada fitnah. Bisa nggak Tuhan bikin hidup kita itu enak, lancar, lempeng aja? Bisa, tapi kenyataannya masuk. Kenyataannya ngalami. Apakah Tuhan jahat? Tidak. Karena Tuhan punya skenario. Melalui hidup kita ini, supaya banyak orang boleh percaya
bahwa Tuhan itu nyata dan hidup di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan kalau kita nggak pernah mengalami badai? Percaya Tuhan itu penyembuh? Mau tahu Tuhan itu penyembuh? Sakit dulu lah. Mau tahu Tuhan itu ajaib? Sumbernya pertolongan? Kalau percaya, masuk kesulitan dulu lah. Masuk tantangan dulu, pergumulan dulu. Makanya hidup ini selalu ada ujian. Bilang sama sebelahnya. Sabar, sabar, ini ujian. Bilang. Dan ujiannya tiap orang itu beda-beda. Amin. Ada yang diuji soal ekonomi, ada yang diuji soal penyakit, ada yang diuji soal suami, ada yang diuji soal istri, ada yang diuji soal anak, ada yang diuji soal orang tua. Setiap orang itu ada ujiannya sendiri-sendiri, termasuk yang ngoceh di depan saudara ini. Ujian itu namanya apa kalau dalam bahasa teologianya? Namanya salib. Tiap orang punya salibnya masing-masing, tiap orang punya jalan ceritanya masing-masing. Jadi Bapak Ibu, kita nggak bisa iri lihat hidup orang lain. Kenapa aku nggak seperti Lim Sulyong? Kenapa aku nggak seperti Lim Sengte? Kenapa aku nggak seperti orang-orang konglomerat? Tiap-tiap orang itu punya PR-nya masing-masing. Punya bebannya masing-masing. Satu kali ada seorang anak petani bermain-main di tepi sawah. Dia bermain-main di sekitar rumahnya dia. Lalu di teras rumah itu ada bapak ibunya lagi makan nasi sama sambal sama kerupuk. Anak kecil itu melompat-lompat karena dia melihat ada pesawat terbang melintas di atas mereka. Anak kecil itu berteriak-teriak, pesawat terbang gitu ya. Lalu anak kecil itu berkata kepada orang tuanya, Bapak, Ibu, aku pingin bisa naik pesawat terbang. Aku pasti senang sekali kalau bisa ada di atas pesawat terbang, di dalam pesawat terbang di atas angkasa sana. Aku senang sekali, pasti saya bahagia kalau bisa ada di sana. Melihat awan, melihat dunia ini dari ketinggian. Senang sekali, satu kali saya pingin ke sana. Sementara pilot pesawat itu lagi mengendarai pesawat, mengendalikan pesawat. Pilot pesawat itu melihat ke bawah. Dia melihat anak kecil lagi berlompat-lompatan, menari-nari di pinggir sawah. Lalu pilot pesawat ini melihat anaknya ini berbicara dengan orang tuanya yang sedang makan di situ. Makanannya di teras itu sederhana sekali. Ya. Dan pilot pesawat itu berkata dalam hatinya, seandainya aku bisa punya waktu untuk makan bersama dengan istri dan anakku. Seandainya aku bisa berkumpul bersama, menikmati hidangan yang sederhana, seperti petani yang di bawah sana, betapa bahagianya aku. Betapa senangnya aku. Aku di sini sibuk, aku di sini terlalu tegang mengawasi keamanan penumpang untuk mengendarai pesawat ini. Ternyata betul kata orang kuno zaman dulu, hidup ini sawang sinawang. Kita lihat orang lain hidupnya lebih enak daripada kita. Dia lihat kita, dia pikir dia lebih enak. Kita lebih enak daripada dia. Semua serba menilai cuma dari apanya? Luarnya saja. Tapi Alkitab berkata, Tuhan yang mengetahui kita. Apakah kita duduk? Apakah kita berdiri? Dia mengerti pikiran kita dari jauh. Dia yang memeriksa kita. Apakah kita berjalan? Apakah kita berbaring? Tuhan tahu semua, bahkan segala perkataan yang kita akan ucapkan pun, Dia sudah mengetahui semuanya. Baik di belakang kita yang sudah kita lalui, bahkan di depan kita yang belum kita lalui, Tuhan mengetahui semuanya. Kalau Tuhan yang pegang segala waktu dalam perjalanan hidup kita, apa yang mesti kita takutkan? Saya tidak pernah punya cita-cita atau angan-angan jadi pendeta, tidak pernah. Bahkan saya punya papa, itu anaknya pendeta. Papa saya 3 bersaudara, papa saya itu anak nomor tengah. Ya. Papa saya pendeta. Tapi papa saya kehidupannya tidak mencerminkan sebagai seorang anak Tuhan yang baik. Papa saya keras, kaku. Papa saya egois, papa saya seringkali bertengkar. Ya. Saya secara manusia tidak ada gambaran sesuatu yang positif tentang figur seorang hamba Tuhan. Walaupun papa saya ini anaknya pendeta.
Kok bisa tiba-tiba saya bisa kepingin atau terpanggil menjadi hamba Tuhan? Itu bukan rencana saya. Tetapi melalui keadaan papa saya yang begitu menyakiti hati saya sampai saya kepahitan, itu jalannya Tuhan untuk menggiring saya. Sampai saya jadi seperti hari ini. Berarti kalau Tuhan bekerja sedemikian luar biasa dalam hidup saya, sampai sedetil-detilnya Tuhan kerjakan, Tuhan yang sama juga bisa mengatur hidupmu. Amin. Tuhan itu nggak mungkin salah dalam keputusannya. Kalau Tuhan bisa salah, bukan Tuhan namanya. Bilang sama sebelahnya, Tuhan nggak pernah salah. Siapa kita ciptaan berani menyebut pencipta itu salah? Dia pernah berkata dalam firman Tuhan, apa yang diciptakan Tuhan, manusia, setelah selesai menciptakan manusia, Tuhan bilang apa? Sungguh baik. Ternyata segala ciptaan Tuhan yang paling dianggap baik, terbaik adalah manusia. Maka itu kalau kita sampai hari ini bisa menghadapi semua, bisa ada sampai hari ini. Bahkan kita pun masih ada persoalan. Percayalah, Tuhan tetap baik. Amin. Apa kebaikan Tuhan? Seringkali kita berkata, mana Pak Pendeta, kebaikan Tuhan itu mana? Kok saya sakit, kok saya rugi, kok saya kena fitnah, kok saya kehilangan? Kok saya ngalami seperti ini? Mana buktinya Tuhan baik? Kalau mau melihat kebaikan Tuhan itu jangan cuman menurut versi kita. Manusia sering berkata, yang namanya berkat itu kebaikan. Mujizat itu kebaikan. Kesembuhan itu kebaikan. Promosi itu kebaikan. Ya, gangdau itu kebaikan. Saya mau tanya, setan bisa kasih semua itu enggak? Yang keras dong, setan bisa kasih semua itu enggak? Berarti kalau kita menganggap Tuhan baik, hanya memenuhi segala apa yang kita inginkan, maka standar kebaikan Tuhan itu masih sama dengan standar kebaikan yang setan bisa lakukan juga. Betul? Kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, hanya sekedar untuk mengejar hal-hal yang lahiriah, mengejar hal-hal yang fana di muka bumi ini, mengejar hal-hal yang jasmani, maka lagu yang kita nyanyikan pun bisa berubah. Waktu kita diberkati Tuhan, waktu kita dapat gangdau, waktu kita dapat promosi, kita naik gaji, kita naik kedudukan, kita nyanyi. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh puji Tuhan. Tapi ketika kita bertumbuh dalam rohani, kita mulai berjalan dalam perjalanan waktu di hidup kita, kita ada masanya menghadapi tantangan ujian kedewasaan rohani. Kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Ternyata Tuhan punya agenda lain. Tuhan punya jalan cerita lain. Tuhan tidak menjawab doa kita seperti yang kita mau. Tuhan tidak mengabulkan doa seperti yang kita mau. Lalu teman-teman kita mulai datang sambil berkata, sudahlah, gak usah sembahyang, gak usah ke gereja, gak usah percaya Alkitab. Sudahlah, pergi tempatnya pengobatan alternatif saja. Sudahlah, pergi ke orang pinter saja, pergi ke tempat-tempat keramat saja, pergi ke dukun saja. Lalu kita karena nggak beriman mantap, kita mulai ikut nasihat teman-teman kita. Kita mulai pergi ke dukun, kita mulai pergi ke tempat-tempat keramat, kita mulai pegang-pegang jimat, kita mulai pakai mantra-mantra. Lalu tiba-tiba kita mendapatkan seperti yang kita mau. Melalui kuasa kegelapan dukun kita dapatkan apa yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Bisa nggak lagunya berubah? Sebab setan baik, sebab setan baik. Bisa nggak iman kita berubah? Bisa. Karena kita menempatkan iman kita hanya kepada hal-hal yang menyenangkan hati kita. Baru kita bilang bagus, baru kita bilang baik. Kalau mau melihat kebaikan Tuhan, lihatlah kayu salib. Dia Allah yang mengasihi manusia, tidak rela manusia binasa. Tidak rela manusia tenggelam dalam dosa, maka Allah hadir dalam diri Yesus. Allah menyelamatkan kita dari kebinasaan. Itu kebaikan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun juga. Dan setan tidak pernah bisa lakukan itu. Hanya Tuhan Yesus yang bisa lakukan itu. Tepuk tangan. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat. Jadi kita jangan mengeluh, Bapak Ibu. Amin.
Ketika Daniel itu masuk kandang singa, apakah Tuhan tidak menyertai? Saya mau tanya, ketika Daniel masuk gua singa, apa Tuhan tidak menyertai? Apa Tuhan tidak baik? Daniel tidak menyangka, Daniel tidak pernah dapat bocoran. Daniel, jangan takut masuk kandang singa. Nanti aku akan bikin singa-singa itu sariawan. Ada bocoran begitu? Nanti aku akan bikin singa-singa itu asam lambungnya naik. Tidak pernah ada bocoran, tidak pernah ada pemberitahuan di awal. Daniel itu pasti tegang. Daniel itu pasti hatinya, wah bingung, wah masuk kandang singa. Tetapi justru di situ Allah membuktikan, singanya tidak ada selera makan. Bahkan sampai paginya pun raja berteriak, Daniel, Daniel, apakah engkau selamat? Raja Darius itu, Raja Persia itu sebetulnya sayang sama Daniel. Tapi karena sistem dan orang-orang oknum yang membenci Daniel, memakai raja, memakai tanda cincin meterai raja untuk menyudutkan dan menyengsarakan Daniel. Sudah tahu? Raja tidak menyangka kalau akan mendapat jawaban di pagi hari. Dan tiba-tiba ada jawaban, saya baik-baik saja Baginda Raja. Dari peristiwa Daniel masuk kandang singa, apa yang terjadi? Raja Persia berkata, yang bernama Darius, mulai hari ini, semua orang dalam kerajaan ini harus menyembah Tuhan Allahnya, Daniel. Itu jalan cerita yang Tuhan atur. Melalui peristiwa penderitaannya Daniel, itu dipakai Tuhan untuk menggenapi segala alur cerita yang Tuhan tentukan bagi hidup Daniel. Supaya kerajaan Persia mengenal Tuhan Allahnya Daniel. Artinya begini Bapak Ibu, walaupun kita menghadapi kesulitan, masalah, pergumulan, tantangan hidup, kita nggak nyaman, kita takut, kita tegang, kita mungkin kaget. Kalau kita ada di dalam jalur yang benar, kita ada dalam pimpinan Tuhan, percayalah, semua masalah yang kita hadapi, itu dipakai Tuhan jadi contoh. Dipakai Tuhan jadi kesaksian, supaya keluarga besar kita boleh percaya Yesus. Amin. Supaya kita dapat belajar percaya, dan semua orang bisa percaya bahwa melalui hidup kita, nama Yesus dipermuliakan. Karena kita ini alatnya Tuhan. Kita ini hambanya Tuhan. Biarlah jadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Makanya hidup itu kalau mau plong, mau bahagia, mau lega, mau tenang, hidup ini berserahlah penuh kepada Tuhan. Jangan memaksakan kehendak kita. Makin maksakan kehendak kita, makin stres kita. Makin ngotot, makin maksa, makin kaku, makin keras, makin depresi kita. Apalagi kalau doa minta pakai pokoknya. Pokoknya Tuhan, berkati saya Tuhan, sudah jatuh tempo Tuhan, sudah mepet tanggalnya Tuhan, pokoknya Tuhan, bisa nggak bisa, pokoknya Tuhan. Sudahlah, orang kalau sering-sering suka ngomong pokoknya, itu orang egois. Pokoknya Tuhan, berkati saya, tanggal sekian Tuhan berkati saya, kalau nggak diberkati, titenono Tuhan, minggu aku nggak muncul. Ini doa apa ini? Doa apa Bapak Ibu? Teroris. Tuhan diteror, diancam. Halo, Kristen model begini banyak. Kristen model begini banyak. Enggak banyak. Tapi banyak. Tuhan dipaksa, Tuhan diatur, Tuhan didikte, Tuhan disuruh semaunya dia. Enggak heran, orang kayak gini enggak pernah bisa dewasa. Orang kayak gini enggak pernah bisa matang. Orang kayak begini tidak bisa berbobot. Makin kita berserah kepada Tuhan, makin karya Tuhan itu makin indah dalam hidup kita. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, tidak adalah orang dari lahir sampai mati senang terus, tidak ada. Pernah ketemu nggak? Tidak ada. Demikian juga nggak ada orang hidup itu dari lahir sampai mati susah terus, tidak ada. Hidup manusia itu dinamis. Hidup manusia itu ada suka, ada duka. Betul? Ada ratap, ada tawa. Ada air mata, ada mata air.
Hidup manusia itu silih berganti menghadapi tantangan, pergumulan. Itu menjadi dinamika. Kalau hari ini kita ada dalam kesusahan, hari ini kita ada dalam tekanan, percayalah, keadaan kita yang susah penuh tekanan, tidak untuk selamanya. Bilang sama sebelahnya, enggak untuk selamanya. Ada pelangi sehabis hujan. Ada mentari di balik badai. Ya, badai pasti berlalu. Saudara-saudaraku, kalau kita ada di atas, kita lagi enak, kita lagi kecapai cita-cita kita, janganlah kita terlena. Ya. Tetapi ketika kita ada di bawah, janganlah kita terpuruk. Ketika kita ada di atas, jangan kita lupa diri. Ketika kita ada di bawah, jangan kita bunuh diri. Sudah dapat video yang di Wonokromo itu? Gantung diri di jembatan, yang katanya stres karena terjerat pinjol. Ya. Kenapa? Karena dia pikir sudah tamat, sudah tidak ada harapan. Putus asa, nekat. Akhirnya main ayunan pakai leher. Kalau enggak gitu punya pikiran lain, pijetnya pakai kereta api. Atau minum jus Baygon. Kenapa? Karena berpikir cerita sudah selesai, sudah gelap, sudah buntu. Akhirnya bunuh diri. Firman Tuhan pagi hari ini buat kita. Kalau kita ada di atas, jangan lupa diri. Kalau kita ada di bawah, jangan bunuh. Bilang sama sebelahnya, jangan lupa diri. Bilang, jangan bunuh diri. Kenapa? Karena cerita belum selesai. Bapak Ibu, Paulus pernah berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan iman. Dan aku telah mencapai garis akhir. Paulus ngomong ayat ini, dia sudah tua, dia tahu bakal dipenggal di Roma. Demi Injil, demi Kristus, demi kebenaran. Paulus jadi martir, mati syahid. Dia berkata, aku telah mencapai garis akhir. Dia tahu sebentar lagi cerita hidupnya akan selesai. Tapi dia tahu bersama dengan Yesus, dia akan menikmati hidup kekal. Ceritanya akan terus berjalan dalam kekekalan. Siapa yang sungguh-sungguh di dalam Yesus, cerita hidupnya tidak akan pernah berhenti sampai di kematian. Cerita hidupnya akan terus berlanjut, terus sampai dalam kehidupan kekal. Maka itu hiduplah di dalam Yesus. Di dalam Yesus adalah memiliki kebahagiaan kekal. Memiliki sukacita kekal. Memiliki cerita bahagia yang kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah ingin hidup kita tidak terpengaruh dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ayat yang terkenal yang paling banyak disukai oleh orang Kristen, Roma 8:28. Bunyinya apa? Ada yang ingat, hafal? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah itu selalu bekerja, Allah itu selalu ikut ambil bagian dalam perjalanan hidup manusia untuk mendatangkan yang baik. Walaupun sekarang rasanya nggak baik, tapi ujungnya pasti baik, ujungnya pasti mulia dan indah. Itu berlaku untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia bagaimana? Yang tetap menderita pun tetap mengasihi. Dalam kesusahan pun tetap mengasihi. Dalam pergumulan pun tetap mengasihi Tuhan. Jangan sampai kecewa, lalu bilang Tuhan jahat, Tuhan tidak adil, Tuhan kejam, Tuhan tidak sayang. Mengapa ini terjadi kepadaku? Lalu lagu gerejanya lupa, berubah jadi lagu begini. Mengapa jadi begini? Terus disambung lagu kedua. Ya nasib, ya nasib, ya nasib. Mengapa jadi begini? Kan gitu. Lalu terpuruk dalam perasaan nelongso, perasaan rendah diri, perasaan ngenes. Bilang sama sebelahnya, dilarang nelongso. Bilang. Tahu nelongso?
Bahasa Indonesianya apa nelongso itu? Merana. Hidupnya terlalu baper. Terus ya nelongso, ngenes. Tuhan itu tahu hidup kita. Kalau kita nelongso, kita ngenes, kita nggak sadar bahwa cerita hidup kita belum selesai. Percayalah, Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan buat kita. Bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia itu? Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Mereka yang ada dalam alur cerita yang Allah tentukan. Makanya jangan keluar jalur. Waktu dalam masalah, penderitaan, kesulitan, jangan menyimpang dari firman. Supaya perjalananmu berhasil dan beruntung, itu kata firman Tuhan. Saya mau tanya, siapa ingin berhasil? Saya ingin beruntung. Kalau semua ingin berhasil beruntung, jangan keluar jalur. Saya punya beberapa teman kaum muda. Dulu saya memang terlibat di dalam komunitas pemuda-pemudi. Karena saya melayani Tuhan sejak tahun 91 diawali dari sekolah minggu. Saudara, satu kali saya bersama teman-teman itu punya ide, rencana pergi ke Taman Safari Prigen. Ya, zaman itu masih awal-awal Taman Safari dibuka di Prigen. Ditentukan tanggalnya, kebetulan pada waktu itu saya berhalangan ikut. Saya bilang kepada teman-teman saya, maaf saya nggak bisa ikut karena waktu itu kalau nggak salah kakak saya mantu, ya. Jadi saya nggak bisa. Saya berkata jangan dibatalkan, biarlah acara kalian pergi ke Taman Safari tetap berjalan, saya nggak jadi ikut. Jangan sampai gara-gara saya, terus kalian nggak jadi berangkat. Berangkatlah mereka tanpa saya, ya. Saya baru tahu ketika mereka pulang ada cerita. Ternyata teman-teman saya itu naik beberapa mobil. Salah satunya naik mobil Panther. Zaman dulu itu ada mobil Panther. Yang modelnya kayak Jeep. Belakangnya ada ban serepnya, ada kondenya. Pernah ingat? Pernah ingat ya mobil Panther yang model Jeep gitu ya? Isuzu. Nah saudara-saudaraku, mobil Panther ini masuklah ke Taman Safari bersama mobil yang lain. Nah, begitu masuk tempat kandangnya singa, ada singa yang melo. Tahu melo? Singanya itu lagi ngalem. Lagi pingin kasih sayang gitu loh. Ternyata mobil ini, ban serepnya belakang itu di cover, dibungkus. Gambarnya Panther. Gambarnya Panther, gambarnya itu macan. Maka sama singanya, ban serepnya ini dipeluk. Wah, itu yang nyetir mobil sama penumpang di mobil itu keringat dingin Bapak Ibu. Karena mobil Jeep itu sama badannya singa itu unda-undi. Ya, apalagi dipeluk ban serepnya sama singa. Blek, itu langsung mobilnya jengat. Gini. Spontan, teman saya yang nyetir ini ngegas, mau maju, maksudnya mau menghindar. Tapi karena cengkeramannya ini kuat, badannya berat, mobilnya ini ngeden, ngeden. Gitu. Dan singanya itu mulai jalan pakai 2 kaki. Nah, ketika lihat dari spion, ngelihat singa di belakang, itu yang penumpang yang di belakang cuma jeda selisih 1 lapis kaca. Jerit-jerit itu perempuan, saudaraku. Yesus! Yesus! Karena moncongnya singa itu persis di kaca belakang itu. Karena suasana panik, teman saya yang nyetir ini mulai menambah kecepatan. Otomatis singanya makin keseret-seret. Lama-lama singanya mulai menyerah. Dia mulai melepaskan cengkeramannya. Cuma kukunya lupa nggak dicabut. Maka ban serep itu digaruk sama singa. Bret. Dor. Anginnya keluar. Maka ban serepnya itu musnah. Ban serepnya itu almarhum. Kukunya itu gede-gede sak pisau-pisau gitu. Garuk.
Mereka bisa lolos, apalagi sudah ada penjaganya itu yang menghalau singa itu. Mereka keluar dari tempatnya kandang singa itu, mereka berkata, haleluya, puji Tuhan, oh Yesus, terima kasih Tuhan. Lalu malamnya mereka telepon saya, kejadiannya begini. Dari situ saya ingat, kalau kita masuk di tempat yang bahaya, selama kita ikut aturan main, jangan buka jendela kaca, jangan buka pintu, pasti aman dan baik-baik saja. Coba di kandang singa itu enggak nurut aturan. Ini singanya lucu ya. Ayo kita foto, dibuka jendelanya. Apa yang terjadi? Amblas kita. Itu cerita yang menjadi ilustrasi, menjadi sebuah motivasi buat kita. Bukankah Alkitab berkata 1 Petrus 5 ayat 8? Lihat lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum berjalan kian kemari. Untuk mencari mangsa yang siap untuk ditelannya. Percaya nggak di sekitar kita ini banyak singa? Setan itu bagaikan singa juga, dia yang mencari celah buat kita. Mencari kesempatan untuk kita bisa diterkam sama dia. Makanya supaya perjalanan kita berhasil dan beruntung, jangan nyimpang kanan kiri. Amin. Bilang sama sebelahnya, jangan neko-neko. Bilang sama sebelahnya, jangan sembrono. Sekali kita neko-neko, sekali kita sembrono, sedikit aja. Ingat pesan saya pagi ini. Setan enggak usah dikasih kesempatan. Dia suka cari-cari kesempatan. Apalagi dikasih kesempatan. Amin. Kalau kita ada di tempat yang baik, lagi di atas, jangan lupa diri. Terus jumawa, sombong. Lalu kita mulai neko-neko, jangan. Ketika kita ada di bawah, kita lagi putus asa, kita lagi bingung. Jangan kita neko-neko, cari pertolongan di luar firman. Tetaplah setia pada kebenaran. Tetaplah setia pada Kristus. Tetaplah setia dalam kekudusan. Saya yakin badai pasti berlalu. Saya akan menutup sebuah cerita. Menutup firman Tuhan ini dengan sebuah cerita. Ada seorang petenis yang sangat terkenal pada zamannya bernama Arthur Ashe. Dia adalah orang Inggris. Multimedia bisa tampilkan fotonya. Ya, nanti saya minta multimedia tampilkan foto ini berganti satu foto ke foto yang lain dalam jeda 4 detik. Ya. Arthur Ashe ini adalah orang kulit hitam. Dia tinggalnya di Inggris. Dia lahir tahun 43. Ya, saya catat dia lahirnya tanggal 10 Juli tahun 43. Pada zaman dia mulai merintis sebagai seorang petenis. Pada zaman itu orang kulit hitam itu dianggap orang golongan hina. Orang golongan tidak penting. Bahkan seringkali diperlakukan secara tidak adil. Ya. Tetapi Arthur Ashe ini, walaupun dia orang kulit hitam, dia bisa memenangkan kejuaraan demi kejuaraan. Singkat cerita, Arthur Ashe ini dari sejak lahir sampai dia berhenti main tenis, dia pernah 76 kali juara. 76 kali juara dalam pertandingan. Kalau nggak juara, ya ada pertandingan yang dia nggak juara. Berarti dia bertandingnya itu lebih banyak daripada juara yang dia dapat. Dan dia 3 kali memenangkan kejuaraan Grand Slam. Turnamen Grand Slam. Nanti bisa buka di Google, turnamen Grand Slam itu bonafitnya kayak apa. Dan dia satu-satunya orang kulit hitam pada zaman itu yang bisa masuk ke dalam kejuaraan Wimbledon. Kalau Wimbledon itu sudah topnya, paling tinggi. Yang datang itu siapa kalau nonton pertandingan Wimbledon? Ratu Inggris, pejabat-pejabat Inggris, bangsawan-bangsawan, orang-orang kaya. Mereka itu selalu kalau nonton itu di acara Wimbledon. Ini acara kejuaraan dunia. Ya. Dan dia berhasil memenangkan dalam kejuaraan Wimbledon. Wah, dunia semua kaget. Ini orang kulit hitam bisa hebat kayak begini, mengalahkan juara-juara yang hebat-hebat. Pada tahun
83. Ya. Arthur Ashe ini usia 39 tahun. Dia kena serangan jantung. Dia diopname, dia harus mengalami operasi jantung, dan dia harus mendapatkan transfusi darah, dan terjadi sebuah peristiwa yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Arthur Ashe menerima donor darah. Darah dari orang yang tercemar HIV/AIDS. Maka dari sejak dia kena serangan jantung, dia tercemar virus HIV/AIDS, dia berhenti main tenis. Jadi dia pensiun main tenis itu umur 39 tahun. Tahun 83. Selama sisa hidupnya, dia tidak pernah main tenis lagi, tetapi dia tidak pernah mengeluh kepada Tuhan. Dia tidak pernah marah kepada Tuhan. Dia juara Wimbledon. Satu-satunya orang kulit hitam yang bisa menorehkan sejarah dalam perjalanan kejuaraan Wimbledon. Dia tidak kecewa, dia tidak murtad, dia tidak marah. Dia tidak mengutuki Tuhan. Sampai banyak orang itu yang simpati, banyak orang yang berempati, banyak orang yang ikut prihatin dengan Arthur Ashe. Dan ada seorang anak remaja menulis surat kepada Arthur Ashe dengan perkataan yang sangat menggentarkan hatinya Arthur Ashe. Si anak remaja ini berkata, mengapa seorang Arthur Ashe yang hebat, juara Wimbledon, menaklukkan semua kejuaraan di Inggris, harus mengalami terpuruk, menderita, tak berdaya, pensiun dari tenis, hanya karena darah yang tercemar. Mengapa Tuhan bersikap seperti ini? Tuhan tidak adil. Kenapa harus Arthur Ashe? Kenapa enggak para mafia saja? Kenapa enggak para penjahat saja yang mengalami penderitaan ini? Kenapa harus idola saya, Arthur Ashe ini yang mengalami? Maksudnya ini mau menyemangati, maksudnya ini mau memberikan simpati. Tapi Arthur Ashe ini menjawab surat ini. Dia berkata begini, dalam suratnya dia membalas anak remaja ini. Ada 50 juta anak yang mulai belajar bermain tenis. Ada 5 juta anak berkesempatan berlatih tenis. Dan ada 500.000 orang berlatih menjadi petenis profesional. Ada 50.000 orang berkesempatan bertanding tenis. Ada 500.000 orang dapat mencapai turnamen Grand Slam. Ada 50 orang dapat mencapai kejuaraan Wimbledon. Dan hanya ada 4 orang yang dapat mencapai semifinal. Ada 2 orang yang dapat mencapai final. Tetapi hanya 1 yang bernama Arthur Ashe yang dapat meraih juara Wimbledon. Dan aku yang telah mengangkat piala Wimbledon. Pada waktu aku mengalami kemenangan, mengalami puncak karirku, aku gak pernah berkata kepada Tuhan, kenapa harus aku Tuhan? Kenapa aku yang mengalami kemenangan? Kenapa aku yang bisa mengangkat piala Wimbledon ini? Padahal aku orang kulit hitam. Kenapa harus aku Tuhan? Aku gak pernah bertanya seperti itu. Maka di saat aku terpuruk di rumah sakit, aku harus mengalami hari-hari yang berat. Hari-hari yang gelap. Aku pun juga tidak akan berkata, mengapa harus aku yang kena HIV/AIDS dengan cara seperti ini? Aku gak berani untuk bertanya kepada Tuhan. Karena hidupku ada dalam alur ceritanya Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Gara-gara tulisannya Arthur Ashe ini, dunia tenis tidak pernah lupa yang namanya Arthur Ashe. Sampai hidupnya dibikin buku dan dia dibikinkan patung penghargaan untuk mengenang betapa hebatnya seorang Arthur Ashe. Walaupun dia cuma bisa mencapai puncak karir di usia 39. Dan dia meninggal pada tanggal 6 Februari tahun 93. Tetapi dunia tahu bahwa hidup ini bukan semata-mata tentang manusia. Hidup ini semua tentang Tuhan. Amin. Yang paling utama, yang paling penting, itu kemuliaan Tuhan. Maka itu jangan pernah kecil hati, jangan pernah menyerah. Kalau kita ada dalam masa yang buruk, masa yang gelap,
Tuhan bisa pakai hidupmu menjadi kesaksian yang indah. Tuhan bisa pakai hidupmu menjadi teladan contoh yang indah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Ku sembahkan